Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Safina dengan NIM 2357301123. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan partial view serta halaman login logout yang sudah di-prepare pada pertemuan 10. Nah, kalau untuk penerapan partial view itu sudah diajarkan pada pertemuan 9. Partial view merupakan konsep yang memanfaatkan fitur template blend seperti include, extend, dan yields sehingga tidak terjadi perulangan code dan bagian file konten utama akan lebih ringkas. Nah, jadi partial view ini adalah bagian kecil dari tampilan web yang kita bisa gunakan berulang-ulang di banyak halaman. Tujuan dari penggunaan partial view itu adalah untuk menghemat waktu dan membuat kode agar lebih rapi. Maksudnya adalah di sini. Oh iya, untuk step by step partial view, pertama kita akan membuat folder layout yang isinya itu ada file, app, kemudian ada CSS, footer, header, JS, dan sidebar. Nah, ini adalah tampilan view kita. Untuk bagian add blend PHP, ini akan menjadi kerangka dasar dari halaman yang akan kita gunakan. Dimulai dari akan ada sidebar, itu didapat dari file sidebar blend PHP. Kemudian nanti akan ada konten. Konten inilah yang harus kita isi karena tiap halaman itu pasti beda kontennya. Kemudian setelah konten nanti akan ada header. Header itu kita juga dapat dari file header blend PHP. Kemudian nanti ada yields content untuk main kontennya. Kemudian di sini sih yang beda tiap-tiap codingan itu, di sini tiap file beda. Lalu di sini ada footer. Itu didapat dari file footer, kemudian ada JS-nya, itu didapat dari file JS. Nah, di sini adalah kerangka dasar halaman yang akan terus kita pakai di codingan-codingan berikutnya. Inilah yang akan menjadi pembeda di tiap halaman. Kita coba lihat dulu di bagian CSS. Ini adalah template untuk CSS, footer, header, JS. Nah, ini adalah sidebar. Kita akan coba lihat penerapannya pada folder user ataupun tabel user yang udah kita kerjakan. Untuk file yang create blend PHP, nah kita akan menggunakan template utama yaitu app blend PHP dengan directive extend. Kita akan mengarahkan ke template atau kerangka halaman kita tadi. Kemudian kita akan mendefinisikan konten halaman di dalam section konten. Nah, ini adalah isi dari create blend PHP. Kita cukup sampai sini aja end section karena dia untuk bagian footer, untuk bagian sidebar, untuk bagian CSS dan sebagainya itu udah dimasukkan di dalam sini. Kita cukup tuliskan dalam satu baris extend layout admin app. Nah, itu akan mengikuti template kerangka dasar halaman kita tadi. Begitupun dengan edit, kita akan mengikuti bagian app tadi. Kemudian ini adalah konten isinya. Kemudian udah ditutup aja dan selesai. Ini untuk bagian indeks pun sama. Jadi kita nggak perlu di dalam satu halaman ini, kita nggak perlu buat satu-satu untuk bagian CSS-nya, bagian footernya, bagian headernya, JS ataupun sidebar. Kita cukup menuliskan sesingkat ini untuk main kontennya. Nah, ini sangat singkat. Tapi kita akan masukkan extend itu untuk menggunakan template utama di add blend PHP dengan directive extend. Jadi begitu untuk penggunaan partial view. Tentunya ini memudahkan kita karena ini dapat menghemat waktu kalau misalnya kita mau buat tabel baru dan membuat codingannya lebih rapi karena dia sangat singkat di sini. Cuman butuh pemanggilan aja. Nah, selesai untuk penerapan partial view. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman login serta logout yang diajarkan pada pertemuan 10. Sebelumnya kan kita udah membuat CRUD user. Di situ kita udah punya tabel untuk user di mana kita bisa tambahkan data. Ini adalah user controller. Di sini ada persyaratan di mana untuk nama itu wajib diisi, email wajib diisi, dan password itu wajib diisi dengan minimal 8 karakter. Kemudian harus ada huruf kapital dan harus ada angka. Nah, untuk karakter
terus 8. Kita akan coba dengan nama Nur, kemudian di sini ada nur@gmail.com, lalu untuk passwordnya adalah Nur 2005. Oh enggak, kita akan buat passwordnya itu Nur 123 bintang. Nah, itu tidak bisa karena syaratnya adalah minimal 8 karakter. Kita akan coba lagi dengan yang 8 karakter. Nah, untuk passwordnya kita akan menyesuaikan format di mana ada kapital Safina, kemudian ada 8 karakter ya, dan harus ada angka tuh 2, 3. Maka data untuk Safina, untuk user itu sudah terdaftar dengan password yang udah kita setel tadi, yaitu Safina123. Jadi username dan password yang terdaftar pada data user ini merupakan akun yang dapat kita masukkan di halaman login. Jadi untuk login hanya 2 data ini yang dapat masuk, karena baru 2 ini yang terdaftar di tabel user. Kalau misalnya akan ada penambahan user baru, pengguna baru, kita dapat melakukan tambah data seperti yang udah kita lakukan tadi. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman login dan logout. Pertama kita akan ngebahas login dulu. Pada pertemuan 10, kita sudah diajarkan mengenai penerapan auth check. Kita akan mengamankan halaman dashboard kita agar bisa diakses oleh user yang login saja. Jadi, untuk orang-orang yang ingin mengakses root kita yaitu /dashboard, dia harus login dulu. Kalau misalnya dia belum login, dia nggak akan bisa buka halaman dashboard. Nah, itu karena kita menerapkan yang namanya auth check. Jadi, di sini ada yang namanya auth controller. Auth controller ini kita pakai di bagian public function index. Kemudian kita buat if auth check return di redirect ke dashboard. Kalau misalnya dia belum login, dia akan kembali diarahkan ke halaman login. Nah, kita akan coba langsung buka roots dashboard ya, yang terdaftar di roots kita, dashboard. Ini bukti kalau misalnya dashboard itu ada di roots. Nih, dashboard. Dia akan menampilkan halaman dashboard. Kita coba. Nah, dia nggak bisa masuk ke halaman dashboard. Dia kembali mengarahkan kita ke halaman auth untuk melakukan login. Tadi kan ada 2 yang terdaftar tuh, ada Salvina dan Safina. Saya akan menggunakan Safina yang baru saja kita tambahkan tadi, yaitu safina@gmail.com. Untuk passwordnya adalah Nah, dia udah bisa masuk ke halaman dashboard. Tadi kan udah dibuktikan kalau misalnya kita belum login, kita nggak bisa langsung ke roots dashboard. Kita nggak bisa ke URL dashboard. Tapi kita harus login dulu, baru kita bisa diarahkan ke halaman dashboard. Nah, gitu. Kalaupun dari dashboard nih, kita mau balik lagi ke halaman login, halaman auth, dia nggak akan bisa. Karena kita sudah melakukan yang namanya login. Dari halaman login kita masuk ke dashboard, kita nggak bisa balik lagi ke login kalau misalnya kita nggak logout. Jadi siklusnya itu kita login dulu, kemudian kita akan diarahkan ke dashboard. Kalau misalnya dashboard mau balik lagi ke halaman login tadi, kita harus melewati yang namanya logout. Gitu. Nah, kita akan explore dulu halaman dashboardnya. Nah, ini adalah halaman dashboard, kemudian halaman pelanggan, mitra, katalog, user yang tadi. Nah, itu karena adanya penerapan auth. Kayak gitu skemanya. Jadi, kalau misalnya kita belum melakukan login, kita nggak akan bisa melakukan check and recheck di halaman dashboard. Nah, ini karena tadi kita udah masukin username dan kita udah masukin password yang udah terdata di data user, makanya kita udah bisa diarahkan ke halaman dashboard. Selanjutnya, gimana sih caranya kalau misalnya kita dari halaman dashboard mau balik lagi ke halaman login, mau kembali lagi ke halaman yang tadi, kita akan masuk ke logout. Nah, dari logout kita akan coba masuk lagi ke dashboard. Nah, dia tidak akan bisa karena kita sudah melewati proses yang tadi, login, dashboard, logout, baru ke login lagi.
kita harus berurutan seperti itu. Nah, kita coba masukin lagi pakai yang Safina. Kenapa bisa demikian? Jadi di sini ada yang namanya function logout. Nah, di auth controller. Saya menyalin kode yang ini, function logout, kita menerapkan auth. Jangan lupa untuk auth-nya itu diimport kelas dulu. Kemudian kita menaruh request session invalid. Kemudian ini kita return redirect ke halaman auth. Jadi begitu kita klik logout, dia akan kembali mengarahkan kita ke halaman auth ataupun halaman login tadi. Nah, itu kita lihat di bagian roots. Jangan lupa arahkan logout. Jadi ada logout yang mengarahkan ke logout/logout dari auth controller. Nama functionnya adalah logout. Kita udah punya function di controller yang namanya logout. Kemudian kita juga udah tuliskan di roots. Selanjutnya kita akan coba lihat halaman view kita. Itu fokusnya ke bagian sidebar, karena dia berada di bagian pinggir sini. Nah, ini sidebar. Jadi kita bisa cari bagian logout. Nah, ini logout. Untuk arefnya saya akan mengarahkan ke name root logout yang mengarahkan ke function logout yang ada di controller. Jadi nanti ini akan memanggil function logout. Begitu kita klik logout, maka dia akan memanggil function logout yang ada di controller tadi yang mengarahkan kita ke /auth atau halaman login. Nih. Begitu kita udah sampai di auth tuh, kita nggak bisa masuk lagi ke dashboard. Jadi siklusnya itu kayak login, dashboard, logout dulu baru bisa login, dashboard, logout, dan begitu pun seterusnya. Jadi kita harus melewati fase-fase itu dulu secara beraturan. Oke, nah kita akan coba demokan sekali lagi. Begitu logout, dia nggak bisa masuk dashboard. Nah, dia akan kembali ke auth, tapi begitu kita enterkan, nah dia bisa ke dashboard. Tapi kalau dashboard mau balik lagi ke auth, itu nggak bisa. Kalau mau balik lagi ke auth, caranya ya klik logout. Gitu. Jadi sebagai kesimpulan adalah hal pertama yang harus kita lakukan adalah login dengan account yang terdaftar di data user. Itu kita masukkan nama, kita masukkan password, kemudian akan dicek apakah username dan password itu tepat. Kalau misalnya tepat, dia akan diarahkan ke halaman dashboard. Kalau misalnya salah, dia akan kembali ke auth. Gitu. Oh ya, untuk password nih sebagai tambahan kita menggunakan hash. Itu di sini. Hash data. Jadi kita akan mengenkripsi password yang kita inputkan tadi menjadi kata-kata random gitu. Jadi begitu berhasil, kita akan diarahkan ke halaman dashboard. Kita bisa cek apapun yang ada di halaman dashboard. Kalau misalnya kita nggak login, kita nggak akan bisa masuk ke halaman dashboard. Nah, kalau misalnya dari dashboard mau balik lagi ke auth, gimana caranya? Ya kita klik logout. Logout tadi udah dijelaskan function logout, terus diarahkan ke auth. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.